Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian pasti pernah mendengar kata tasawuf. Nah, tasawuf itu sendiri merupakan salah satu cabang ilmu dalam Islam yang berfokus pada pembinaan akhlak, penyucian jiwa, dan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seiring perkembangan Islam, tasawuf melahirkan berbagai pemikiran dan praktik spiritual yang memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan umat Islam. Nah, perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NPM 20241030016. Kampus Universitas Al-Azhar Mandar, program studi pendidikan matematika. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas 3 pokok materi, yaitu pemikiran Imam Al-Ghazali, perkembangan tarekat di Indonesia, serta pemikiran Prof. Dr. Kiai Haji Sahabuddin. Nah, ketiga materi ini saling berkaitan karena sama-sama menjelaskan bagaimana ajaran tasawuf tidak hanya dipahami sebagai ilmu, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk membentuk akhlak yang mulia dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, yang pertama itu adalah pemikiran tasawuf menurut Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memandang tasawuf sebagai jalan terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut beliau, tasawuf bukan sekadar mempelajari ilmu, tetapi memadukan ilmu, amal, dan akhlak. Ilmu yang tidak diamalkan tidak akan membawa seseorang kepada kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, tujuan akhir tasawuf adalah memperoleh ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah sebagai lahir akhlak yang mulia. Nah, yang selanjutnya adalah tipologi iman menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali menjelaskan bahwa keimanan seseorang tingkatan sesuai dengan kualitas pengetahuan dan keyakinannya. Nah, yang pertama adalah iman awam. Iman awam adalah iman orang yang kebanyakan didasarkan kepada kepercayaan agama tanpa memahami dalil secara mendalam. Keimanan ini tetap benar tetapi masih mudah goyah jika mendapat keraguan. Nah, selanjutnya adalah iman khawas. Iman khawas adalah iman yang dibangun melalui ilmu, pemahaman, dan perenungan. Orang yang berada pada tingkatan ini mengetahui alasan mengapa ia beriman sehingga keyakinannya itu menjadi lebih kuat. Nah, selanjutnya adalah iman khawas al-khawas. Ini adalah tingkatan iman yang paling tinggi. Seorang hamba tidak hanya mengetahui Allah dengan akalnya, tetapi juga merasakan kehadirannya dalam setiap aktivitas. Seluruh amal dilakukan dengan penuh keikhlasan. Nah, yang ketiga adalah maqamat, tahapan perjalanan spiritual. Nah, maqamat adalah tahapan yang harus dilalui seseorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahapan yang pertama adalah taubat. Taubat adalah langkah pertama menurut Al-Ghazali. Taubat terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah mengetahui bahwa dosa itu buruk, menyesalinya dengan bersungguh-sungguh, dan bertekad tidak mengulanginya. Tahapan yang kedua adalah sabar. Sabar berarti mampu mengendalikan hawa nafsu dan tetap taat kepada Allah saat mendapati ujian maupun kesenangan. Nah, tahapan yang ketiga adalah fakir. Bukan berarti harus miskin, tetapi tidak bergantung kepada harta. Seorang sufi menjaga kesederhanaannya dan memastikan rezeki itu halal. Yang keempat adalah zuhud. Nah, zuhud itu sendiri berarti tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Dunia digunakan sebagai sarana untuk beribadah dan meraih kebahagiaan. Nah, tahapan kelima itu adalah tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha terbaik. Tawakal bukan berarti pasrah atau tidak berikhtiar. Nah, selanjutnya itu adalah tahapan keenam, itu adalah ma'rifah. Ma'rifah merupakan puncak perjalanan spiritual, yaitu mengenal Allah dengan hati yang bersih sehingga melahirkan rasa cinta, yaitu mahabbah kepadanya. Nah, yang keempat adalah penyucian jiwa, yaitu tahkizatun nafs. Menurut Al-Ghazali, hati manusia sering menutup oleh penyakit seperti riya, ingin dipuji, sombong, iri hati, cinta dunia berlebihan.
hawa nafsu. Penyucian jiwa dilakukan melalui zikir, ibadah yang ikhlas, muhasabah atau introspeksi diri, memperbaiki akhlak, menjauhi maksiat. Nah, Al-Ghazali mengibaratkan hati seperti cermin. Jika cermin itu bersih, maka cahaya petunjuk Allah akan tampak jelas. Sebaliknya, jika hati dipenuhi dosa, cahaya petunjuk akan sulit masuk. Nah, kesimpulannya bagi Imam Al-Ghazali, tasawuf bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi membersihkan hati, memperbaiki akhlak, serta menyeimbangkan ilmu, amal, dan syariat. Melalui maqamat, seorang hamba berusaha mencapai ma'rifah hingga memperoleh kebahagiaan sejati dunia dan akhirat. Nah, adapun tarekat di Indonesia. Sejarah masuknya tarekat di Indonesia. Adapun tarekat di Indonesia, sejarah masuknya tarekat di Indonesia. Tarekat mulai berkembang di Indonesia bersama dengan masuknya Islam sekitar abad ke-13 hingga abad ke-16. Penyebaran tarekat dibawa oleh para ulama sufi dari Arab, Persia, India, dan Asia Tengah yang datang melalui jalur perdagangan dan dakwah. Mereka tidak hanya mengajarkan syariat Islam, tetapi juga mengajarkan tasawuf, yaitu cara mendekatkan diri kepada Allah melalui penyucian hati dan pembinaan akhlak. Nah, keberhasilan para sufi menyebarkan Islam disebabkan oleh metode dakwah yang damai, santun, serta menghargai budaya masyarakat setempat. Mereka mendirikan surau, pesantren, dan majelis zikir sebagai pusat pendidikan agama. Dari sinilah berbagai tarekat mulai berkembang di Nusantara. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai tarekat yang memiliki banyak pengikut serta Qadariyah, Naqsyabandiyah, Syattariyah, Zaziliyah, dan Khawatiyah. Nah, tarekat masuk ke Indonesia bersamaan dengan penyebaran Islam. Para ulama sufi mengajarkan Islam dengan cara yang damai dan menekankan pembentukan akhlak sehingga ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat. Peran tarekat dalam perkembangan Islam di Indonesia. Tarekat memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama, dalam menyebarkan Islam, para mursyid dan ulama tarekat dakwah Islam di berbagai daerah melalui pendekatan yang lembut. Mereka mengajak masyarakat mengenal Islam tanpa paksaan. Yang kedua adalah membentuk akhlak. Tarekat mengajarkan sifat sabar, ikhlas, tawadu, rendah hati, jujur, disiplin, dan menjauhi sifat iri, dengki, serta sombong. Yang ketiga adalah mempererat persaudaraan melalui majelis zikir dan kegiatan keagamaan. Hubungan antara umat Islam menjadi lebih erat sehingga tercipta saling membantu dan menghormati. Adapun peran TKN atau Tarekat Qadariyah wan Naqsyabandiyah merupakan gabungan dari dua tarekat besar, yaitu Qadariyah dan Naqsyabandiyah di Indonesia. Tarekat ini dikembangkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, seorang ulama besar Sambas, Kalimantan Barat yang mengajar di Mekah pada abad ke-19. Beliau menggabungkan kelebihan kedua tarekat tersebut menjadi satu sistem pembinaan spiritual yang lebih lengkap. Yang pertama itu membimbing umat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir, doa, dan pembinaan rohani secara berkesinambungan. Menyucikan jiwa atau takhizun nafs, membantu seseorang mengendalikan hawa nafsu, menghilangkan sifat buruk, dan menumbuhkan sifat terpuji. Membentuk pribadi yang berakhlak mulia, tidak hanya rajin beribadah tetapi juga jujur, amanah, sabar, dan peduli kepada sesama. Adapun amalan khas yaitu bayat. Seorang menyatakan kesediaannya mengikuti bimbingan mursyid untuk mengamalkan tarekat secara bersungguh-sungguh. Zikir jahar, membaca kalimat la ilaha illallah. Zikir khafi, berzikir dalam hati secara terang dan penuh kehusyuan agar hati selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun muraqabah, merasakan bahwa Allah selalu mengawasi setiap perkataan, perbuatan, dan niat manusia. Jadi, tarekat merupakan jalan pembinaan spiritual dalam Islam yang berkembang di Indonesia sejak masuknya Islam melalui dakwah para ulama sufi. Tarekat
Nah, selanjutnya adalah pemikiran Prof. Kiai Haji Sahabuddin atau yang akrab disapa Anang Guru Sahabuddin. Merupakan ulama sufi pendiri Universitas Al-Azhar Mandar. Beliau dikenal sebagai guru besar ilmu tasawuf Asia Tenggara. Dari Ain al-di Makassar, sosoknya tidak hanya menguasai teori tasawuf, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dikenal sebagai sufi praktis. Nah, keilmuan tasawuf Prof. Kiai Haji Sahabuddin memiliki sanad yang jelas, berguru kepada ulama besar Mandar Anang Guruta Kiai Haji Muhammad Saleh, sehingga memperoleh dasar ilmu tasawuf yang kuat, mendapat ijazah untuk mengajar tasawuf dan tarekat dari Syed Muhammad Alawi Al-Maliki, dianggap sebagai mursyid tarekat Qadariyah di Polowali Mandar. Hal ini menunjukkan bahwa beliau memiliki otoritas keilmuan yang diakui baik di Indonesia maupun di tingkat nasional. Nah, adapun pemikiran tasawuf Prof. Kiai Haji Sahabuddin. Menurut Prof. Kiai Haji Sahabuddin, tasawuf bukan hanya dipelajari tetapi harus diamalkan. Tasawuf diwujudkan melalui yang pertama adalah memperbanyak zikir, memperbaiki akhlak, membersihkan hati, ikhlas dalam beribadah, serta menjadikan diri lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah integrasi teori dan amalia. Beliau mengajarkan bahwa ilmu harus selalu diikuti dengan amal. Artinya, belajar agama harus disertai praktik, ibadah harus disertai ilmu dan amal saling melengkapi. Adapun konsep Nur Muhammad, salah satu kajian penting beliau adalah konsep Nur Muhammad. Menurut beliau, Nur Muhammad merupakan pintu spiritual menuju ma'rifatul, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat. Tujuannya adalah menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad, menjadikan Rasul sebagai teladan utama, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Selanjutnya adalah pendidikan rasa, yaitu pendidikan hati. Prof. Sahabuddin memperkenalkan gagasan penting. Menurut beliau, pendidikan tidak boleh hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga harus membentuk hati yang bersih. Karena itu, pendidikan harus menumbuhkan keikhlasan, kesabaran, kasih sayang, rendah hati, dan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah integrasi tasawuf dan syariat. Beliau menolak memisahkan antara keduanya, yaitu syariat dan tasawuf. Syariat mengatur ibadah dan hukum, lahirilah keduanya harus berjalan bersama agar ibadah tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga ikhlas dan khusyuk. Selanjutnya adalah implementasi pemikirannya di kampus Universitas Al-Azhar Mandar. Pemikiran beliau diwujudkan dalam dunia pendidikan melalui pendirian UNASMAN, khususnya Fakultas Agama. Tasawuf dan filsafat dijadikan dasar pembentukan karakter mahasiswa. Pendidikan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Artinya ilmu pengetahuan harus berjalan seiring dengan pendidikan agama dan pembinaan spiritual. Selanjutnya adalah peran Prof. Sahabuddin di NU. Nah, yang selanjutnya adalah peran Prof. Kiai Haji Sahabuddin di NU, atau dikenal sebagai Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi mengembangkan Islam moderat yang memadukan akidah, syariat, dan tasawuf. Dalam lingkaran NU, Prof. Kiai Haji Sahabuddin berperan sebagai ulama tasawuf, pendidik, guru tarekat, pembimbing spiritual masyarakat. Beliau mengajarkan bahwa tasawuf harus melahirkan pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya beribadah untuk kepentingan diri sendiri. Jadi, pemikiran Prof. Kiai Haji Sahabuddin menekankan bahwa tasawuf adalah jalan penyucian jiwa yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep An-Nur pendidikan. Nah, pemikiran Prof. Kiai Sahabuddin menekankan bahwa tasawuf adalah jalan penyucian jiwa yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Inti ajarannya adalah meliputi konsep An-Nur, pendidikan rasa, kesatuan, syariat, dan tasawuf, serta integrasi ilmu dan amal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.